Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional Biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait tentang jaringan tumbuhan dan sifat apa saja sih yang dimiliki oleh sel-sel dan jaringan tumbuhan. Nah, adapun soalnya adalah seperti ini. Jaringan muda tumbuhan bersifat meristematis. Jika dipotong menjadi dua atau lebih, masing-masing potongan akan tumbuh menjadi tanaman baru. Hal ini terjadi karena jaringan muda tumbuhan mempunyai kemampuan. Nah, adik-adik, di sini pada pilihan jawabannya adik-adik diberikan beberapa istilah yang sering kita jumpai pada materi biologi. Ada genetis, reproduksi, spesialisasi, diferensiasi, dan totipotensi adik-adik. Nah, di sini untuk yang genetis adik-adik ya, jadi di sini kuncinya adalah di mana jaringan tumbuhan itu diambil, dipotong menjadi dua, kemudian nantinya dapat tumbuh menjadi tanaman yang baru adik-adik. Jadi lebih kecil lagi dari jaringan, mungkin saja sel-selnya yang diambil ya, kemudian dikembangbiakan, ternyata dapat tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Nah, pertanyaannya di sini adalah jaringan muda tumbuhan itu mempunyai kemampuan apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dari istilah genetis adik-adik, genetis di sini berarti sifat ya, sifat bawaan. Itu artinya genetis. Jadi genetis ini adalah sifat bawaan. Nah, adapun sifat bawaan seperti ini, jika kasusnya seperti ini bukan merupakan sifat bawaan adik-adik, tapi merupakan suatu kemampuan dari sel-sel ataupun jaringan muda pada tumbuhan. Jadi jelas yang genetis ini adik-adik salah ya. Di sini salah. Selanjutnya untuk yang reproduksi, reproduksi di sini artinya adalah berkembang biak atau perkembangbiakan ya. Jadi di sini mungkin yang lebih benar perkembangbiakan adik-adik. Nah, di sini perkembangbiakan. Nah, selanjutnya spesialisasi adik-adik. Nah, spesialisasi maaf sebelumnya untuk yang B ini, perkembangbiakan yang reproduksi ini ya, itu justru banyak terjadi pada sel-sel gamet ya. Jadi itu lebih ke sel-sel gamet, bukan pada sel-sel yang terdapat pada jaringan muda. Jadi jelas yang B ini salah adik-adik. Selanjutnya kita ke yang option C dan D, di mana pada option C ini ada spesialisasi dan option D ini adalah diferensiasi adik-adik. Sebenarnya spesialisasi dan diferensiasi ini hampir mirip ya, dimana kalau kita mulai dulu dari diferensiasi adik-adik. Diferensiasi ini adalah proses perkembangan dari jaringan muda menjadi jaringan yang lebih spesifik. Misalnya saja jaringan muda kita ketahui ada jaringan meristem. Nah, nantinya jika posisi jaringan meristem itu ada di pinggir, maka nanti jaringan meristem itu akan berkembang menjadi jaringan yang lebih dewasa. Dalam hal ini adalah berkembang menjadi jaringan epidermis yang fungsinya untuk melindungi bagian atau jaringan yang ada di dalam. Seperti itu. Nah, jadi diferensiasi ini adalah proses perkembangan dari, jadi di sini perkembangan jaringan muda atau meristematis ya. Jadi menjadi jaringan dewasa. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adapun spesialisasi ini nanti lebih apakah jaringan dewasa itu nanti akan berkembang menjadi apa lagi gitu. Misalnya saja yang epidermis, mungkin saja nanti dia bisa jaringan epidermis itu terspesialisasi menjadi stomata, bisa, atau yang di batang bisa terspesialisasi menjadi mungkin saja lentisel adik-adik. Kemudian yang di akar bisa jadi epidermis itu berkembang menjadi bulu-bulu akar adik-adik, seperti itu. Jadi di sini spesialisasi ini juga perkembangan ya, perkembangan jaringan dewasa ya. Dalam hal ini
perkembangan jaringan dewasa. Tentunya menjadi jaringan yang lebih spesifik ya. Nah, jadi dari penjelasan kakak tadi mengenai diferensiasi dan spesialisasi, tentu di sini karena terkait dengan perkembangan adik-adik, jadi jelas di sini bukan kemampuannya ya. Justru dari sini adalah tumbuh menjadi tanaman baru, bukan berkembang. Jadi untuk C dan D adik-adik di sini salah. Nah, seperti ini. Jadi jika keempat ini salah, tentu yang paling benar di sini adalah yang E adik-adik, totipotensi. Karena memang sifat totipotensi itu adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan di mana sel-selnya itu dapat tumbuh menjadi individu baru. Jadi di sini kemampuan, jadi di sini di sini totipotensi itu ya adalah kemampuan ya sel atau mungkin jaringan ya tumbuhan untuk tumbuh ya, untuk tumbuh menjadi individu baru. Nah, di sini adik-adik kuncinya ya, menjadi individu baru. Nah, seperti ini. Jadi jelas di sini jawaban yang paling benar itu adalah yang E. Mungkin kita bisa memanfaatkan sifat totipotensi ini pada bioteknologi kultur jaringan adik-adik. Jadi di sini jika dipotong, bisa dimanfaatkan untuk teknologi kultur jaringan ya, bukan bioteknologi kultur jaringan. Nah, di sini jika dipotong menjadi 2 atau lebih, masing-masing potongan akan tumbuh menjadi tanaman baru. Seperti itu. Jadi jaringan di mana jaringan mudah tumbuhan itu memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan atau sel jaringan tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang sifat totipotensi yang dimiliki oleh jaringan tumbuhan. Nah, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.